Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hadirin dan hadirat, pemirsa Al-Mukhtar TV yang insyaallah sama-sama diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita memulai hari, mengawali pagi, marilah secara bersama-sama kita menundukkan kepala, kemudian kita menengadahkan tangan. Tidak lain dan tidak bukan kita memanjatkan doa, melangitkan pinta kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan salah satu di antara nama Allah yang baik dan indah itu ada namanya Allah Ya Mujib, Allah yang maha mengijabah segala doa, mengabulkan segala pinta. Mudah-mudahan doa-doa yang kita lantunkan, doa-doa yang senantiasa kita panjatkan, baik doa-doa yang kita panjatkan di saat senang maupun sulit, baik doa-doa yang kita panjatkan di saat lapang ataupun sempit, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan mengijabahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan, alladhi jama'ana fi syahri sya'ban, alladhi huwa 11 yawman qabla dukhuli Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashari wal akwan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati bil ihsan. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran li ahli wa min ahli. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Al-Mukhtar TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bertahmid lisan kita memuja dan memuji keagungan Allah Azza wa Jalla, karena hanya Allah lah yang layak disanjung puja, yang patut disemat puji. Tidak ada yang lain di atas dunia ini sejatinya yang layak kita puja, yang layak kita puji, melainkan Allah Azza wa Jalla. Lahul mulku, lahul hamdu, lahul mulku. Allah lah yang layak untuk disematkan segala puja, Allah lah yang patut untuk disematkan segala puji. Alhamdulillah, di pagi hari ini yang cukup cerah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk saling bertatap muka walaupun saya tidak bisa menatap. Iya, tapi alhamdulillah nikmat Allah ini senantiasa kita syukuri. Karena siklus hidup manusia hari ini tidak terlepas dari antara dua saja. Apa-apa saja hal yang menyenangkan hatimu, membuat jiwamu tenang, hatimu bahagia, dadamu terasa lapang, maka kau dituntut hanya untuk bersyukur. Sebaliknya, apa-apa saja hal-hal yang membuat hatimu resah, batinmu resah, gelisah, merana, maka kau hanya dituntut untuk bersabar. Siklus hidup manusia bergerak di antara orbit hanya dua saja, syukur dan sabar. Alhamdulillah, pagi ini kita merasakan nikmat Allah yang luar biasa. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, ada namanya nikmat sehat, serta afiat. Sehingga dengan nikmat Allah yang begitu jamaknya ini, nikmat Allah yang begitu banyaknya ini dan begitu hebatnya ini, alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, melenggokkan badan menuju konter-konter terdekat. Loh, Ustadz, kok ke konter-konter terdekat? Maksudnya apa, Ustadz? Biasanya kan ke masjid. Hari ini ke konter-konter terdekat. Ngapain sih Ustadz ke konter-konter terdekat? Tidak lain dan tidak bukan adalah membeli pulsa, memasang kuota, streaming ceramah agama di akun yang insya Allah penuh dengan berkah dan rahmah, Al-Mukhtar TV ini insya Allah ta'ala. Ustadz, kadang saya streaming Ustadz, saya lihat akun Al-Mukhtar TV, tapi kok nggak ada apa-apaan Ustadz di sana. Lihat dulu, ternyata hari Ahad. Hari Ahad kita free, nggak ada pengajian. Kemudian ada yang kedua, Ustadz, saya melihat, padahal ini bukan hari Ahad Ustadz, saya lihat kok di akun Al-Mukhtar TV kok nggak ada pengajian ya Ustadz. Ternyata paket habis, kuota tak ada. Kemudian ada golongan yang ketiga, Ustadz, saya sudah ngisi kuota dan hari itu bukan hari Ahad, tapi kok internetnya tetap nggak jalan ya Ustadz. Apa yang salah Ustadz? Gelap itu layar Ustadz. Ternyata yang dibeli kuota haji. Ya kalau kuota haji ya nggak jalan.
Yang dibeli itu pastikan kuota internet, belilah 2 giga, 10 giga, 15 giga, atau yang 30 giga. Itu harganya 120.000. Hubungi nomor di bawah ini kalau ada. Tertera admin ada? Nggak ada. Ya. Artinya apa? Kalau kuota haji, ya sedikit berbagi informasi. Kemarin saya berbicara dengan Ustadz Haji Adi Sulaiman LC. Ya, beliau memang konsen dalam bidang ya, pemberangkatan jamaah haji maupun umroh. Nah, saya berbicara di sana, Ustadz gimana kira-kira tahun ini kuota haji? Kuota haji Ustadz kemungkinan ada 2. Kalau edaran-edaran yang sudah ada, kemungkinan tahun ini haji hanya untuk orang-orang Arab Saudi saja. Artinya apa? Hal ini sungguh di luar dugaan. Mungkin selama ini kita beranggapan nggak mungkin yang namanya haji, nggak mungkin yang namanya umroh itu akan di stop. Apa sih yang bisa membuat haji umroh itu diberhentikan? Ternyata inilah jawabannya, Allah punya kuasa. Ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir sehingga yang rindu menatap Baitullah, yang rindu ingin berkunjung ke rumah Allah, berziarah ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, mudah-mudahan Allah berkenan mengangkat wabah ini sehingga ibadah umrah, ibadah haji kembali dibuka. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pengajian saya mulai, saya ingin menyapa ya. Biasanya saya memang nggak suka menyapa, tapi kali ini saya sudah rindu ingin menyapa terutama para santri sekalian yang berada di bawah payung naungan Al-Mukhtar, Pondok Pesantren Al-Mukhtar. Kemudian tentunya para orang tua, murid santri, kemudian wabil khusus kelas 6 Musdalifah. Ya, saya ingin menyapa kalian karena saya selaku walasnya. Ya, mudah-mudahan selama lockdown ini ya, kalian tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, menjaga kesehatan, kemudian melaksanakan tugas-tugas dari guru. Karena memang sudah banyak ngeluh, Ustadz tugas nggak dikerjain. Mungkin salah satunya adalah faktor internet kuota tadi. Ya, para jamaah sekalian, pejuang kota yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Kita harus memperbanyak syukur di tengah terpaan ujian seperti ini. Tidak lain dan tidak bukan yang harus kita perbanyak adalah syukur dan sabar. Alhamdulillah. Apapun itu ujian ataupun itu cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur, memperbanyak sabar, wabah bencana ini insyaallah segala Allah angkat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, tentunya senantiasa salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi junjungan alam, Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba Allah yang Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa dahsyatnya. Ya, seorang hamba Allah yang paling khusyuk salatnya, yang paling penyabar hatinya, yang paling ikhlas doanya, yang paling penyayang dengan keluarga dan umatnya, yang paling jujur lisannya, diakui oleh kawan maupun lawan. Beliaulah baginda kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan solawat dan salam yang senantiasa kita lantunkan, salawat dan salam yang senantiasa kita senandungkan, Allah Subhanahu wa taala berkenan mengijabah, Allah menerima kelak. Kalau saya sering menyampaikan, salawat itu tak ubahnya seperti kita investasi akhirat, investasi jangka panjang. Iya, saya membayangkan nanti ketika kita setelah tiada, menutup mata, menutup usia, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata saldo kita kurang. Buat masuk surga saldonya kurang. Tiba-tiba datang syafaat dari baginda Nabi ini. Saya berikan kartu ATM, silahkan ambil di ATM syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kali kedua saya mengisi di Al-Mukhtar TV secara live, secara langsung. Sejujurnya saya tidak biasa menatap kamera. Ya, saya bingung harus seperti apa ketika menatap kamera. Ya, sama seperti ketika misalnya saya menatap wajah istri, itu agak membingungkan. Ya. Artinya apa? Pengajian kali ini, kalau pengajian minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, ada yang bilang begini, Ustadz, viewers Ustadz itu ratusan. Ah, masa? Saya bilang, iya, kalau tidak salah hampir 200, 170-an, 180-an. Banyak ya Ustadz yang nonton Ustadz, banyak fansnya. Dalam hati saya begini, ente nggak tahu aja. Ya, orang yang nonton ratusan itu belum tentu fans, haters banyak.
Loh, kok Ustadz bisa seperti itu berbicara? Yang nonton kan santri. Saya ini kebetulan diamanahkan menjadi kepala pengasuhan santri. Ibaratnya itu polisinya pesantren itu saya. Nah, bisa jadi saya bilang, kalau ketika di pondok anak-anak itu nggak ada yang berani. Ini kerjain ini, bersihin itu, dapat hukuman, itu adalah otoritas saya. Bisa jadi ketika misalnya mereka tidak ikhlas, ini Ustadz ini, aduh ternyata gede lagi badannya, ini Ustadz ini, aduh ternyata tinggi lagi orangnya. Nah, saya khawatir sebenarnya, saya ngeri-ngeri sedap live streaming seperti ini. Kenapa bisa jadi orang yang nonton itu, oh ini Ustadznya. Kenapa dek? Kata ibunya, saya ingin mendengarkan pengajian Ustadz. Nah, biasanya nggak pernah gabung, kok tiba-tiba hari ini gabung. Karena ini ada Ustadz favorit saya. Favorit, iya, yang mana seorangnya ini. Pas dilihat, oh ini Ustadznya, ini Ustadznya. Tapi saya sudah bikin kontrak dengan admin. Kalau ada yang membuli saya nanti di komentar, nah tolong di screenshot aja. Ya balik-balik nanti kita umrohin. Saya rindu dengan kalian para santri. Bagaimana saya tidak rindu? Ya sudah hampir 1 bulan lebih kurang lamanya saya tidak merasakan boncengan motor dengan saudara Sokani. Saya rindu. Kemudian lebih kurang 1 bulan lamanya saya tidak bertemu dengan saudara Kong Haji Anif yang memegang kunci-kunci, saya bilangnya kunci kontrakan di Al-Mukhtar. Kemudian saya rindu dengan siapa lagi? Rindu dengan canda tawa kalian, dengan kenakalan-kenakalan kalian, dengan keisengan kalian para santri. Saya rindu. Ini sudah terlalu lama. Ustadz, berarti Ustadz tidak terima dengan takdir Allah ini, corona ini memutus rantai pertemuan kita, berarti Ustadz tidak ikhlas. Bukan itu, bukan saya tak terima dengan kenyataan ini. Lagi-lagi hati ini hanya rindu. Hati ini hanya rindu. Kemudian saya rindu dengan canda tawa kalian, kenakalan-kenakalan kalian. Ada yang tiba-tiba jam 11 malam ketika kita membuka pintu kamarnya pura-pura tidur. Yang lucunya yang sambil berdiri lagi ngomong pura-pura merem. Lah itu tidur apa? Tidur sambil jalan. Kemudian yang saya rindukan itu kalau di Banat saya sering mendapatkan keluhan diantaranya begini. Kalau misalnya guru belum masuk, itu anak-anak santri Banat, aduh Allah, penyanyi semua. Nyanyinya apa? Lagu yang sedang viral sekarang. Indahnya langit di sore hari, berwarna biru, sebiru hatiku. Padahal nyanyinya jam 7 pagi. Tidak sinkron. Artinya apa? Ada lagi yang saya rindukan. Apalagi Ustadz yang Ustadz rindukan. Saya rindu ya dengan para santri yang kita kalau di pondok itu memang kita bina, memang agar anak-anak itu tidak bullying itu kita larang. Bahkan sering kita sampaikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya cukup panjang, saya potong saja. Wala tanabazu bil alqab. Artinya apa? Janganlah kalian memanggil dengan panggilan gelaran yang buruk. Nah, ini memang dunia pendidikan sekarang ini berhadapan betul dengan yang namanya bulian. Bukan bully curian. Kalau bully curian itu India, bulian. Artinya apa? Secara fisik, secara lisan, baik bahasa verbal atau bahkan dengan tubuh, bahasa tubuh. Baik itu misalnya menabok, mukul dan sebagainya, itu kita larang. Janganlah engkau memberikan gelar-gelar yang buruk terhadap saudaramu. Wala tanabazu bil alqab. Misalnya melihat teman yang tinggi, kurus, dibilangnya apa? Tiang listrik. Na'udzubillah. Ada temannya yang pendek, gemuk, kok kayak gentong ya, gentong di Al-Mukhtar. Na'udzubillah min zalik. Hindari hal-hal ini seperti ini. Wala tanabazu bil alqab. Bahkan kalau kita misalnya buka tafsir dari surat Al-Hujurat ayat 11 ini, misalnya kita buka tafsir dan namanya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Jadi sejarah kitab tafsir ini awal mulanya dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian perjalanannya disempurnakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mereka bergelar Al-Hafiz. Kalau Imam Jalaluddin Suyuti itu meninggal 911 Hijriah. Beliau bergelar Al-Hafiz. Apa bedanya Ustadz Al-Hafiz? Al-Hafiz itu ada 300.000 hadis di dalam kepalanya, lengkap sanad, matan, rawi. Sanad, matan, rawi. Kalau kita hari ini jangankan 300.000 hadis, 3 hadis saja udah belepotan.
Hafal sanad, lupa rawi, hafal sanad, lupa matan, bolak-balik. Ya, hafal awal, lupa ujung, hafal tengah, lupa pangkal. Tak jelas. Kalau ibarat pepatah itu, kalau kita dengan hadis itu, ya ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk, nggak jelas. Nah, al-imam yang bergelar al-hafiz itu 300.000 hadis di dalam kepalanya, lengkap sanad, matan dan rawinya. Masya Allah. Di dalam tafsir Jalalain ini dikatakan bahwasanya maksud dari wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian memanggil dengan panggilan yang buruk. Artinya apa? Jangan menggelari. Wala tada'au bil alqab. Jangan kalian saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Bahkan diperinci di dalam kitab tafsir ini seperti apa? Ya fasik, hai orang yang fasik. Ya kafir, hai orang yang kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Janganlah menggelari saudaramu dengan gelar yang tidak mereka senangi. Kemudian kita buka misalnya tafsir-tafsir yang lain, banyak tafsir Ibnu Katsir misalnya, atau ada namanya tafsir Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayatil Quran yang dikarang oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, atau tafsir Tabari juga sama. Rata-rata semua mufassir mengatakan wala tada'u bil alqab. Tujuannya apa? Sukhriyah. Artinya apa? Mengolok-olok. Hindarkan dari buli-bulian ini. Nah, konteksnya ketika di Al-Mukhtar, dulu saya sering mendengar masih ada anak-anak kita yang bercandanya memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk terhadap saudara-saudaranya. Tapi belakangan ini justru berubah. Ada namanya Zain. Mereka memanggil alhamdulillah tidak dengan panggilan sebutan yang buruk, akan tetapi nadanya yang aneh. Nadanya begini, Zain, 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 Zain. Saya teringat sejenak, ini suaranya persis kalau kita mendengar suara sekelompok makhluk yang berada di mobil ketika menjelang waktu kurban tiba. Ya, mungkin kalian bisa simpulkan sendiri seperti suara apa. Zain, 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 Zain. Itu masuk pada bab sukhriyah juga, memperolok-olok walaupun tidak secara nama. Hadirin sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, tema kita pengajian kita hari ini apa? Sebenarnya saya kesulitan dalam artian kalau misalnya membahas masalah puasa itu biarkan nanti narasumber-narasumber yang lain yang lebih kompeten untuk membahasnya. Hari ini yang ingin saya sampaikan adalah temanya CBR. Apa itu CBR, Ustadz? Apakah CBR itu semacam yang dipakai manusia? Bisa jadi. Bisa jadi. Apakah CBR itu berbentuk mesin, Ustadz? Oh tidak. Terus apa, Ustadz? CBR itu saya singkat. C itu adalah cinta. Kemudian B itu adalah benci. Dan R itu adalah rindu. Kenapa Ustadz bahas tema ini? Karena memang saya sudah terlalu lama merindukan kalian. Terlalu lama kau lenyap dari pandangan. Akhirnya kerinduan itu pun datang. Di dalam sebuah syair yang indah dikatakan, laisal firaqu lil firaqi wa innamal firaqu lisyauqi. Sejatinya berpisah bukanlah untuk sebuah perpisahan, akan tetapi sejatinya berpisah hanyalah memberikan ruang-ruang waktu ke dalam hati agar kembali bisa saling merindukan. Hari ini kita saling merindukan. Kaum muslimin dan muslimat pejuang kota, pemirsa Al-Mukhtar TV dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu sempurna menciptakan kita sebagai manusia. Ada yang namanya fisik, jasad, tapi juga Allah menciptakan ada yang namanya jiwa, mental, rohani. Allah sempurna menciptakan kita. Nah, di antara kalau misal kita bicara dalilnya mana, Ustaz? Ada di dalam surah At-Tin. Kita sering membaca Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan kejadian manusia itu fi ahsani taqwim, dalam kondisi terbaik sebaik-baik bentuk. Artinya apa? Manusia itu sempurna. Bahkan malaikat dikatakan tidak sempurna. Ada yang mengatakan begini, malaikat kenapa nggak sempurna padahal dia selalu benar? Artinya apa? Justru karena malaikat selalu benar, makanya dia tidak pernah bisa salah. Dia tidak sempurna. Sebaliknya, mohon maaf, setan tidak pernah bisa benar. Dia selalu salah. Justru karena itu, karena dia tidak pernah bisa benar, karena itulah
dicap bahwasanya syaitan tidak sempurna. Dan manusia kadang benar, kadang salah. Sempurna ada pada diri manusia. Artinya apa? Manusia diciptakan dari dua komponen. Komponen jasadiyah, kemudian komponen yang kedua ruhiyah. Yang ingin saya bahas, cinta, benci, rindu itu masuk komponen ruhiyah, kejiwaan. Ada yang namanya cinta, ada yang namanya benci, ada yang namanya rindu. Lantas Ustadz, apa sih yang ingin Ustadz sampaikan terkait materi ini? Terkait perasaan. Apa hukum kita memiliki perasaan cinta, Ustadz? Apa hukum kita memiliki perasaan benci, Ustadz? Apa hukumnya kita memiliki perasaan rindu? Iya. Pernah terjadi suatu peristiwa. Peristiwa ini terjadi dengan Syekh, nama beliau adalah Profesor Dr. Syekh Ramadan Said Al-Buti. Beliau orang Suriah, Damaskus, Suriah. Di suatu ketika di ta'lim beliau, di pengajian beliau, dibuka sesi tanya jawab. Tatkala ada sesi tanya jawab itu, datanglah sebuah secari kertas pertanyaan. Beliau mengambil, kemudian beliau menatap seraya membaca. Cukup lama beliau tertegun membaca di pertanyaan yang diajukan melalui kertas tersebut. Ternyata pertanyaan itu datang dari salah seorang akhwat. Bunyi pertanyaannya begini, ya Syekh, daku begitu merindui seseorang, daku begitu mencintai seorang ikhwan, dan seorang ikhwan ini tidak pernah tahu tentang perasaanku. Artinya apa? Perasaan yang terpendam. Ya, nyanyiin Ustadz, astagfirullah. Ini memang ta'lim, bukan radio, request lagu, bukan. Yang ST 2 gelas itu kan. Ya, ini rasa yang terpendam. Lantas bagaimana hukumnya ya Syekh? Saya menyimpan perasaan cinta saya ini. Apa yang harus saya lakukan? Berdosakah daku? Dosakah aku? Syekh Ramadan Al-Buti menjawab, nanti setelah pengajian, akhwat yang memberikan pertanyaan ini harap berjumpa dengan saya. Syekh Ramadan Al-Buti menjelaskan, tidak ada hukum terhadap perasaan cinta, tidak ada hukum terhadap perasaan benci, tidak ada hukum terhadap perasaan rindu. Yang ada hukumnya adalah tindakan setelah itu. Tindakan atas nama cinta akhirnya berujung dengan zina misalnya, na'udzubillah. Tindakan zina itu yang menjadi dosa. Tindakan atas nama benci berakhir dengan memutus tali silaturahmi. Karena tindakan memutuskan tali silaturahmi akhirnya dosa tiba. Kemudian rindu, atas nama rindu muncul tindakan misalnya ingin bertemu. Karena rindu maka ingin bertemu. Karena tindakan bertemu inilah yang memunculkan dosa kalau bukan mahramnya. Artinya apa? Tindakan atas sebuah rasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu baru jatuh konsekuensi hukum di dalam agama. Selagi misalnya kita mencintai seseorang yang belum halal untuk kita, kemudian kita membenci seseorang, kemudian ada tindakan memutus tali silaturahim, atau misalnya kita menggunjing dia, atau mungkin kita menjelek-jelekkan dia, menghina dia, maka di situ muncul hukum dosa. Lantas Syekh Said Ramadan Al-Buti mengatakan, bawa ke sini akhwat ini biar saya nanti akan datang ke rumah si ikhwan ini. Artinya Pak hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ada di antara kita, ya khususnya ini misalnya untuk orang-orang yang sudah sampai ke tahap ingin mencari jodoh, ketika kita mencintai seseorang, menyukai seseorang, maka hendaknya kalau itu perempuan ada alurnya, ada aturannya dalam agama, sampaikan ke wali, sampaikan kepada orang tua yang berhak. Hadirin sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa sih Ustadz yang berhak menerima perasaan kita ini? Objek perasaan kita ini siapa? Kita cinta. Siapa yang kita cintai? Kita rindu. Siapa yang kita rindui? Kita benci. Siapa yang, atau karena siapa kita membenci seseorang? Jawabannya setidaknya ada 5. Pertama, cinta tertinggi, cinta sejati. BCL Ustaz, bukan itu maksudnya. Cinta sejati adalah cinta kepada ilahi Rabbi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta yang tertinggi. Ustaz, kalau kita cinta kepada Allah, lantas apa yang harus kita lakukan? Cinta kepada Allah dapat ditandai salah satunya adalah dengan memperbanyak zikir kepadanya. Zikir artinya ingat, zikir artinya menyebut. Kalau kita misalnya ingat dengan seseorang, siang terkenang, malam terbayang, selalu menjadi impian dan angan-angan. Kita selalu menyebut, bahkan terkadang ada yang ngigo, sebutin namanya si fulana, si fulana, si fulan, si fulan, si fulan.
Akan tetapi dalam konteks ini kita sandarkan cinta yang hakiki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita yang pertama. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, ingat-ingatlah Allah, sebut-sebutlah Allah dengan zikir, dengan ingatan yang banyak. Kemudian bertasbihlah kepada Allah, muliakanlah Allah pagi dan petang. Jelas. Kalau kita buka kitab tafsir, misalnya tafsir At-Tabari, beliau mengatakan maksud dari ya ayyuhalladzina amanu adalah amanu billahi wa rasulih. Adalah orang yang beriman dengan Allah, percaya dengan risalah Rasulullah. Itu yang dikatakan amanu. Ustadz, kalau misalnya kita memaknai amanu di situ orang beriman dengan yang rukun iman gimana Ustaz? Boleh. Karena termasuk iman kepada Allah, percaya dengan risalah Rasulullah. Uzkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah, ingat-ingatlah Allah, sebut-sebutlah Allah dengan zikir yang banyak. Kata para ulama apa? Jadi di sini tidak ada pembatasan. Mau zikir 100 silahkan, mau zikir 1000 monggo, mau zikir 2000 ahlan wa sahlan, mau zikir 10.000 ahlan wa sahlan wa marhaban. Tidak ada permasalahan di situ. Karena memang Allah menyuruh dengan dzikran katsira. Kalau katsir dalam bahasa Arab itu berarti sudah jamak. Jamak itu ma aktsara min itsnaini aw itsnatain. Lebih dari 2 itu sudah banyak. Berarti 3 boleh Ustaz? Boleh, tapi kamu pelit. Ya, 3 boleh Ustaz? Boleh, tapi kamu pelit. Zikirlah yang banyak, ingat-ingat Allah yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah bukratan wa asila, pada pagi dan petang. Di dalam kitab tafsir, nama kitabnya itu adalah Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azimi wa Sab'il Mathani. Kitab tafsir ini dikarang oleh Al-Imam, beliau Masya Allah ya, mufti, gelarnya mufti. Ya, kelahiran Baghdad. Beliau bernama Abul Fadli Shihabuddin As-Sayyid Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi Al-Baghdadi. Beliau orang kelahiran Baghdad, meninggal 127 Hijriah. Dalam kitab tafsirnya itu Ruhul Ma'ani, beliau menafsirkan kata-kata bukratan wa asila, maksudnya tidak lain dan tidak bukan adalah awalan nahari wa akhirahu. Di awal permulaan hari, permulaan pagi, permulaan siang, sampailah di akhirnya, penghujung malam. Oh Ustadz, berarti kita zikir dari pagi cuma sampai petang ya Ustadz ya? Berarti malam kita nggak perlu zikir. Kata siapa? Itulah indahnya kalau kita mengkaji di dalam ilmu balaghah, misalnya ilmu bahasa Arab, bahwasanya ada yang namanya itu zikrul ba'di wa iradatul kulli, menyebutkan hanya contohnya kecil saja tapi maksudnya adalah secara keseluruhan. Misalnya urku'u ma'arraki'in, rukulah kamu bersama orang yang ruku, maksudnya adalah sholat secara keseluruhan. Jangan nanti ruku aja terus bangun, ruku lagi, bangun, ruku lagi, bukan. Disebutkan juz'iyahnya saja, bahagian kecilnya saja, tapi yang dimaksud adalah kulliyah. Tengok lagi kitab balaghah, ya, ilmu bahasa Arab. Jadi maksudnya bukratan wa asila, dari pagi sampai petang. Maksudnya apa? Disebutkan sedikit, ya, sedikit waktu dari pagi sampai petang. Malamnya juga sama, perbanyak zikir. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan bahwasannya kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, Imam Bukhari, dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Syaikhan. Nabi SAW itu selalu berzikir kepada Allah ala kulli ahyani, di setiap beliau mempunyai waktu, beliau mempunyai kesempatan. Jadi zikrullah itu bukan berarti hanya dari pagi sampai sore, tidak, tapi juga malamnya. Akan tetapi itulah indahnya bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran turun dengan bahasa Arab, mau tidak mau, suka tidak suka, pasrah tidak pasrah, rela tidak rela, harus dimaknai, harus dipahami juga dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab.
Kaum muslimin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Beliau mengumpamakan hadis ini mengumpamakan antara orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah atau enggan berzikir kepada Allah. Dalam hadis itu dikatakan matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang senantiasa basah lidahnya, basah lisannya berzikir, memuji ingat Allah Azza wa Jalla dengan orang yang tidak pernah berzikir, yang enggan berzikir, lidahnya itu begitu keluh, berat untuk mengucap asma-asma Allah, nama-nama Allah. Perbedaannya sangat jauh antara orang yang hayy, yang hidup, dengan orang yang mayyit, dengan orang yang mati. Ya, kalau kita buka misalnya syarah dari hadis ini, ya kalau misalnya syarah untuk kitab Sahih Muslim, itu yang terkenal adalah Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, lahir 631 meninggal 676 Hijriah. Akan tetapi kalau syarah dari kitab Sahih Al-Bukhari, diantaranya yang paling terkenal adalah Fathul Bari di Syarhi Sahih Al-Bukhari. Ya, syarah ini dikarang oleh ulama dari Fustat Mesir. Beliau bernama Abul Fadli Syihabuddin, namanya hampir sama dengan Syekh Alusi. Iya, Abul Fadli Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Beliau lahir 773 Hijriah, beliau meninggal 852 Hijriah. Beliau mengatakan kalau di dalam nuskhah redaksi atau di dalam kitabnya, di dalam Sahih Bukhari, lafaz rabbahu yang kedua dihilangkan, atsaniyah dihilangkan, saqata lafzun rabbahu atsaniyah, hilang lafaz yang keduanya. Jadinya apa? Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu. Begitu teks hadisnya. Kemudian kalau riwayat Imam Muslim beda lagi, matsalul bait, ada baitnya, ada rumahnya, tapi maknanya sama. Maknanya apa? Perbedaannya sangat jauh, bagaikan langit dan bumi. Ya, bagaikan langit dan bumi perbedaan antara orang yang senang zikrullah dengan orang yang enggan untuk zikrullah atau berzikir kepada Allah. Orang yang hidup itu menandakan produktif. Zikir itu hanya berfungsi bagi orang-orang yang hidup, menghidupkan hati. Ya, kalau misalnya orang sudah meninggal, sudah tidak produktif, tidak ada yang bisa diharapkan, bahkan dia mengharapkan bantuan, didoakan oleh orang yang masih hidup. Akan tetapi orang yang hidup, maksudnya adalah ustadz, dia itu jasadnya bugar, fisiknya segar. Maksudnya bukan itu. Yang mati adalah hatinya, bagaikan ibarat robot yang sedang berjalan ataupun mayat hidup. Dia sehat, dia bugar, akan tetapi sejatinya orang yang tidak berzikir walaupun fisiknya bagus, akan tetapi hatinya yang telah mati. Wal iyadu billah, tsumma na'udzu billah. Kemudian Ustaz, zikir itu bagaimana sih Ustaz yang afdal? Saya bingung Ustaz, zikir bawa tasbih boleh nggak Ustaz? Ada yang dinamakan misbahah, tasbih ya, alat yang kita gunakan untuk berzikir, boleh nggak Ustaz? Boleh. So, tapi kan ada yang berpendapat tidak boleh. Kalaulah kita lihat redaksi hadis yang cukup banyak, riwayat yang cukup banyak, misalnya tatkala sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan Rasulullah SAW, tatkala itu sedang berjalan-jalan, tiba-tiba melihat seorang perempuan memegang biji-bijian atau kerikil. Lantas Nabi bertanya, engkau mengerjakan apa? Saya zikrullah, wahai Nabi, saya menghitung dengan kerikil-kerikil ini. Kata Nabi apa? Ala ukhbiruki, maukah engkau aku tunjukkan, wahai fulana, wahai ibu-ibu, wahai emak-emak. Ala ukhbiruki, maukah saya tunjukkan kepada apa yang lebih ma huwa aisar, yang lebih mudah min hadzal, lebih mudah dari ini, daripada engkau menghitung-hitung biji-bijian, menghitung-hitung kerikil demi kerikil, lebih mudah. Wa afdalu, dalam riwayatnya au afdalu, yang lebih baik. Kata Nabi apa? Gunakan jari-jarimu. Iya. Lantas bagaimana syarah hadisnya? Seorang ulama besar namanya Muhammad bin Allan As-Siddiqi, ketika beliau menemukan hadis-hadis yang terkait persoalan alat-alat hitung ini, ya beliau mengatakan namanya itu al-aqdu. Ya, karena memang riwayat hadis itu bunyinya waqidna. Tatkala Nabi bertemu dengan sekelompok kaum muslimat, Nabi berkata, ya nisa al-mu'minin, wahai perempuan-perempuan dari golongan orang-orang yang beriman, waqidna, kalau kalian itu mau mudah, hitung. Waqid, jadi al-aqdu itu maksudnya menghitung dengan, Nabi mengisyaratkan dengan jari. Muncul dua pendapat, dua kesimpulan.
yang dikatakan sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Allan. Pendapat yang pertama, bahwasannya zikir itu kata Nabi al-aqdu menghitung bil mafasil, ruas-ruas jari. Ya. Dengan menggunakan jempol. Jadi jempol itu jangan digunakan hanya cuma buat nge-like ya, nge-like status and share. Tulis status, kemudian oh ini bagus, like, kemudian share, kemudian subscribe ya. Bukan hanya untuk itu guna jempol ini. Ya, tapi gunakan jempol untuk berzikir. Kata Nabi, boleh dengan ruas bil mafasil. Jadi hitung antara ruas-ruas ini. Ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian yang pendapat yang kedua mengatakan al-aqdu, cara menghitungnya itu adalah bil asabi, jari. Caranya apa? Jari digenggamkan, kemudian dihitung. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada dua pendapat, dengan ruas jari ataupun dengan jari. Anak sekarang, anak milenial, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, wa bihamdihi, subhanallahil azim. Menggunakan jarinya bukan buat zikir. Begini, begini. Artinya apa? Kadang ada yang begini. Ustaz kau tahu? Pokoknya jangan tanya lah, pokoknya saya tahu aja. Begini. Artinya apa Ustaz? Sarangio. Astaghfirullahaladzim. Almar'u ma'aman ahabba. Kata baginda Nabi, seseorang itu kelak akan bersama dengan yang dicintai. Kalau kau mencintai Lee Min Ho, siapa lagi nama-namanya? Saya nggak hafal. Ya. Itu artinya apa? Kelak kau akan dibangunkan, dibangkitkan dengan mereka. Tiba-tiba bangun, bangkit dari kubur. Pas lihat kiri kanan, Abang Lee Min Ho mungkin senang, ganteng, tampan, hidung mancung, mata belok, putih, bersih. Ya. Tapi ternyata bangunnya itu di mana? Di neraka. Nauzubillah, na'udzubillah. Jadi perhatikan, ya, pergunakan jari untuk zikrullah, jangan untuk TikTok. Kelak, kenapa kata Nabi? Ini hikmahnya. Kenapa lebih baik menggunakan jari daripada tasbih? Bukan tasbih dilarang, bukan. Kenapa jari lebih baik? Karena nanti buka surat Yasin pada ayat tepat ke-65. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu nanti mulut-mulut kalian akan dikunci. Jelas yang kunci. Kemudian apa? Wa tukallimuna aydihim. Kemudian tangan-tangan kalian akan bersaksi. Jika ditanyakan enggak enak. Untuk apa tangan mau kau gunakan? Kita jawab mulut mau menjawab zikrullah. Bohong. Tiba-tiba mulut dikunci, tangan yang bicara. Mohon maaf, ternyata saya ini sering digunakan, disalahgunakan. Digunakan untuk apa? Untuk nge-like and share yang tidak baik. Digunakan untuk apa? Untuk TikTok, lope-lope. Digunakan untuk apa lagi? Banyak hal-hal lainnya yang tidak mendatangkan kebaikan dunia, apalagi kebaikan akhirat. Nauzubillah, tangan akan bicara. Kemudian apalagi? Wa tashhadu arjuluhum, kaki juga akan bicara. Ya, atas apa? Atas apa yang kita kerjakan. Nauzubillah, na'udzubillah. Pertama adalah cinta kepada Allah. Kemudian kalau kita kaitkan cinta dengan makhluk, bagaimana? Sama. Sandarkan cinta kepada makhluk berdasarkan cinta kepada Allah. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, benci aku karena Allah, rindui aku karena Allah, lengkap. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Cintai apapun itu, cintai karena Allah. Apapun itu, sayangi karena Allah. Kalau kau benci dengan seseorang, bencilah karena Allah. Bagaimana Ustaz cara membenci seseorang karena Allah? Lihat, Nabi tidak pernah membenci orangnya. Ketika orang tersebut sudah masuk Islam, sudah bertaubat, hilang kebencian Rasul. Yang dibenci adalah apa? Perilakunya. Tapi kita hari ini banyak sekali yang keliru. Ketika misalnya kita berbeda pendapat, ya, ketika semua itu sudah selesai, sudah usai, ibarat kata pepatah itu masih ada dendam kesumat di dalam hati. Iya, ibaratnya nyamuk mati, gatal tak hilang. Artinya apa Ustaz? Masalah sudah selesai, tapi embel-embel dendam masih terasa membekas di dalam hati. Terluka hati saya Ustaz, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku Ustaz. Ya, artinya apa? Berarti ini belum benar-benar memaafkan. Bencilah seseorang karena Allah. Caranya, selagi kemaksiatan itu ada, kita benci dengan kemaksiatan yang melekat pada dirinya. Ketika kemaksiatan itu hilang, maka hilang pula kebencian kita. Itu yang pertama, cinta karena Allah atau cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Tingkatan pertama, cinta kepada Allah.
Tingkatan yang kedua, cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Tidak ada cara lain selain memperbanyak sholawat. Ya. Bahkan di dalam kitab, mungkin santri-santriku sudah pernah membaca di dalam sebuah kitab namanya Tanbihul Ghafil fit Tatawu'ati wal Ibadatin Nawafil, yang dikarang oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Mukhtar bin Tabrani bin Muhammad bin Nirun bin Muhammad Syukri, ayahanda dari pimpinan kita yaitu Kiai Haji Hasanuddin Mukhtar. Beliau lahir 1901, beliau meninggal 1971, usia 70 tahun. Dalam kitabnya disampaikan, abkhalun nas, bakhil, pelit. Abkhal, lebih pelit. Abkhalun nas, rajulun, manusia paling pelit. Rajulun, seseorang. Dzukira indahu ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw sami'a bi dzikrihi fala yusalli alaihi. Tatkala seorang yang paling pelit itu, tatkala dia mendengar nama Nabi Muhammad, tatkala disebut nama Nabi Muhammad, dia mendengar nama Nabi Muhammad, fala yusalli alaihi, dia enggan untuk bersolawat. Terasa berat lidah ini Ustaz untuk bersolawat, berarti di hatimu banyak titik-titik dan bekas noda. Bersihkan dengan istighfar. Ya, kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la saghiratan ma'asrarin wala kabiratan ma'asifar. Tidak ada dosa itu yang menjadi besar, ya tidak ada dosa itu yang dihitung kecil apabila dosa itu dikerjakan secara kontinu terus menerus, dan tidak ada dosa yang sebenarnya dosa besar jika kau iringi selalu dengan istighfar. Artinya apa Ustaz? Istighfar itu bukan hanya ngomong, bukan hanya di ucapan, ya pemanis bibir. Ya, orang sekarang kan banyak sekali pintar, ya, manis di bibir, merangkai kata, menyulap bahasa, akhirnya apa, orang-orang terpesona. Yang dimaksud adalah istighfar itu memang taubat kembali kepada Allah, meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah, itu taubat. Jadi konteksnya apa? Ya, ketika bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan tidak lain tidak bukan adalah cintanya dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat dikatakan, jika ada di antara umat Muhammad SAW yang berdoa kepada Allah tidak disertai dengan selawat kepada baginda Rasulullah, doanya itu digantung di awang-awang, tidak sampai ke bawah, ya tidak sampai ke atas juga tidak sampai, menerawang di tengah-tengah, digantung. Enak nggak doa digantung? Jangankan doa Ustaz, perasaan saja kalau digantung itu menyakitkan Ustaz. Jemuran kalau kelamaan digantung hilang, apalagi perasaan, kata anak-anak milenial sekarang. Artinya apa? Perbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta Rasulullah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah cinta kepada orang tua, kerabat orang tua, aqarib. Ustaz, bagaimana cinta dengan orang tua? Sayangi orang tua, taat dan patuh kepada orang tua, berbuat birrul walidain, berbuat kebaikan, hal yang terbaik lakukan untuk orang tua. Di antaranya Ustaz, perbanyak doa. Di Al-Quran itu diajarkan bahwasanya di dalam surah Al-Isra ayat 23-24 cukup panjang, tapi saya persingkat saja. Wabil walidaini ihsana, dengan orang tua hendaklah kamu berbuat ihsan. Bukan Ustaz Ihsan Abu Faizah, bukan. Berbuat ihsan, kebaikan demi kebaikan terhadap orang tua. Bahkan ketika mereka berdua atau salah satunya sudah mencapai usia uzur. Ya, kalau mengutip misalnya pendapat salah seorang dai kondang kita mengatakan orang tua itu ibarat Quran buruk, Quran jelek, dibaca tidak terbaca, dibuang berdosa. Nah, repot kan? Nah, itu makanya dibaca tidak terbaca karena sudah saking lamanya, mau dibuang takut berdosa. Artinya apa? Berbuat baik dengan orang tua. Kalau mereka sudah uzur, rambut sudah memutih, mata mulai rabun, gigi mulai berjatuhan satu persatu, maka fala taqul lahuma uff, jangan kau katakan tidak boleh. Sedangkan mengatakan saja tidak boleh, apalagi kalau sampai menggampar, apalagi kalau sampai menonjok, apalagi kalau sampai di MMA, dibanting dan sebagainya macamnya. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik dengan orang tua. Orang tua kasih sayangnya Masya Allah luar biasa. Tidak heran pepatah lama peribahasa mengatakan, kasih anak sepanjang galah, kasih orang tua sepanjang masa. Kasih anak kepada orang tua sepanjang galah. Ngambil mangga palingan berapa sih tingginya? 10 apa 20 meter. Kasih anak terhadap orang tua sepanjang galah, kasih orang tua terhadap anak sepanjang masa. Ya, luar biasa pengorbanan orang tua. Doakan kalau misalnya orang tua kita
Bagi yang sudah tiada, doakan. Kalau masih ada Ustaz, lebih bagus lagi, doakan dan birrul walidain. Bil walidain ihsana, berbuat baik kepada orang tua, doakan. Coba kita bayangkan betapa banyak hari ini ya, ibarat kacang lupa kulitnya. Tatkala misalnya anak disapuh, diasah, diasih, diasuh sedari kecil hingga sampai dewasa. Ketika dewasa mereka lupa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Perbanyak mendoakan orang tua. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama Al-Azhar, salah satu ulama kebanggaan dunia, pernah mengatakan perbanyak mendoakan orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya, itu setidaknya ada 3 kebaikan terkandung di dalam doa yang pendek bin singkat itu. Pertama adalah ad-doa. Kebaikan yang pertama adalah doa, jelas. Kemudian kebaikan yang kedua adalah istighfar, Rabbighfir, istighfar, mohon ampun. Kemudian kebaikan yang ketiga adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, mendoakan orang tua. Makanya kalau misalnya kita di pondok sering diajarkan sebuah nasyid ya, sebuah syair yang indah, walaupun mungkin dari segi tinjauan bahasa mungkin ada yang tidak sepakat dengan redaksinya, kan, tetapi intinya apa, doanya dari segi makna insya Allah bisa dimaklumi dan bisa dipahami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa orang tua, dan kita minta ya Allah, sayangilah orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mengasahku, telah mengasihiku, dan menyayangiku sedari kecil. Hadirin pejuang kota, pemirsa Al-Mukhtar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua sudah cinta kepada Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, cinta kepada Rasulullah, kemudian cinta kepada orang tua, kerabat, sudah. Kemudian lanjut berikutnya adalah cinta kepada guru. Cinta kepada guru bagaimana Ustaz? Hormati guru. Ya, bahkan misalnya di dalam, kalau kita lihat dalam kitab Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafati Syekh Hasyim Asy'ari. Kitab ini adalah kumpulan buah karya, musannafat, karya-karya cemerlang dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di dalamnya ada diantaranya Adabul Alim wal Muta'allim. Kitab-kitab ini yang banyak ini dikumpulkan oleh cucunya beliau, namanya Kiai Haji Muhammad Isamuddin Hadik. Di sana ada bab Adabul Muta'allim ma'a syaikhihi, adab seorang santri dengan kiai, seorang murid dengan guru. Di antaranya apa? Poin yang keempat, ayyanzura ilaihi bi'ainil ijlali wat ta'zimi wa ya'taqida fihi darajatal kamal. Memandang guru dengan pandangan penuh penghormatan, dengan pandangan penuh mengagung-agungkan, memuliakan guru, dan meyakini bahwasanya guru itu mempunyai darajatul kamal, kesempurnaan, derajat kesempurnaan. Ustadz, guru kan juga manusia, benar. Ustadz, guru kan juga punya salah, betul, 100%, mi'a fil mi'a, benar. Akan tetapi guru itu hendaknya dipandang dengan pandangan kemuliaan, walau bagaimanapun adanya kekurangan. Sebesar-besarnya ikan pasti ada tulangnya, sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya. Begitu pepatah lama berkata. Artinya fakhudh ma safa wa da' ma kadar. Ambil yang jernih, tinggalkan yang keruh. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang baik-baik dari guru. Tujuannya apa? Supaya memandang guru tidak ada perasaan, oh guru saya itu banyak salahnya, untuk apa diikuti, tidak. Jangan sampai menutup jalan kita untuk menghargai, menghormati guru. Kemudian apalagi Ustaz dengan guru, cara mencintai guru, bersabar. Dalam kitab yang sama, Adabul Alim wal Muta'allim, disampaikan ayyatasabbara, dalam riwayat yang lain ayyasbira ala jafwatin tasduru minasy-syekh au su'i khuluqihi. Kalau khalqihi berarti wajahnya, ustaznya jelek, nah itu masalah. Tapi khuluqihi, akhlaknya. Artinya apa? Bersabar terhadap misalnya sikap keras seorang guru, misalnya guru sering ngomel atau apa, sabar. Terima, ya bersabar. Ustadz, saya misalnya disuruh misalnya motong dedaunan, motong ranting pohon Ustadz, disuruhnya sambil misalnya saya diomel-omelin Ustadz, bagaimana Ustadz? Sabar. Ya Ustadz, saya sih sabar Ustadz, saya ambil golok, saya potong-potong, sabar, ini nih Ustadz nyuruh nih sabar. Berarti itu tidak sabar. Sabar, perbanyak sabar. Kemudian terakhir, ya, biasanya saya sampaikan sebelum perpisahan itu yang memisahkan kita adalah ruang dan waktu. Ternyata sekarang admin sudah ngasih kode gini, ya,
Saya bayanginnya 5 apa maksudnya nih? 5 menit lagi, ternyata 5 menit lagi. Ya sudah. Yang kelima, cinta dengan sahabat, baru cinta pada selainnya. Cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada orang tua, cinta pada guru, terakhir cinta pada sahabat, pasangan halal. Jangan nanti disalahgunakan pengajian ini menjadi legitimasi. Boleh cinta dengan engkau. Kenapa? Ustaz Firi menyampaikan. Nah, video saya jangan dipotong. Kalau dipotong nanti bisa viral dan bisa jadi musibah. Nauzubillah. Cinta dengan sahabat artinya apa? Memberi nasihat tatkala ia menyimpang. Kembalikan kepada rel yang baik. Berteman dengan sahabat yang baik. Kalau ada teman yang tidak baik, ajak menjadi baik. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk, perilaku yang tidak baik itu menular. Jadi berteman dengan teman, ingatkan tatkala dia salah. Ya, kemudian bagaimana Ustaz? Misalnya kalau kita mencintai teman, mencintai sahabat, mencintai pasangan, ya Sayyidina Ali juga berpesan, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma wa baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Cintailah seseorang itu sekedarnya saja, bisa jadi cintailah kekasihmu sekedarnya saja, bisa jadi nanti kekasihmu menjadi musuhmu suatu saat nanti, suatu hari nanti. Dan bencilah musuhmu sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat nanti dia akan menjadi kekasihmu. Tengah-tengah saja, kata Mbak Peti Vera, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Landasannya apa? Ada di dalam kaedahnya. Dalam kaidah fikih dikatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengah. Jadi jangan terlalu berlebihan. Misalnya teman salah, ingatkan. Misalnya Saukani punya teman namanya Mabrur. Mabrur manjat pohon jambu. Jambu Pak RT belum izin. Tiba-tiba Saukani melihat, itu kan teman saya, Mabrur. Bro, ngapain nanti di atas? Saya ngambil jambu. Udah izin belum sama Pak RT? Belum, diam-diam aja. Saukani harusnya mengingatkan. Ustaz, Saukani ingatin kok, tapi gimana caranya? Ya, Saukani ingatinnya begini. Bro, turun bro. Itu Pak RT udah datang bawa barang, bro. Turun bro. Bukan itu, berarti itu kerjasama. Tapi ingatkan, astagfirullahaladzim bro, turun bro. Yang udah kita ke rumah Pak RT, kita lapor. Pak, mohon maaf Pak, tadi kita nggak tahan. Ini terlalu menggoda untuk dirujak Pak RT, tolong dong, izinin, tolong dong, halalkan. Akhirnya apa? Dihalalkan oleh Pak RT. Inilah cara-cara yang baik, bergaullah dengan lingkungan yang baik-baik. Kemudian misalnya dengan orang lain, ini banyak yang modus ini. Terhadap uktia, banyak sekali modus. Ustadz, dia itu laki-laki yang soleh Ustadz. Maksudnya apa? Dia anak soleh Ustadz, berarti bapaknya sih soleh. Bukan Ustadz, dia anak soleh, ya berarti bapaknya soleh kan? Kalau misalnya si soleh kawin sama emaknya punya anak, nah ini anak soleh apa bukan? Iya, karena bapaknya soleh. Makanya kalau misalnya ingin punya anak sabar, ya nikahin sama si sabar. Insya Allah punya anak sabar, mungkin anak yang lain. Bukan begitu Ustadz, dia soleh. Kenapa dibilang soleh, wahai Adinda? Iya Ustadz, kenapa dibilang soleh? Karena tiap malam dia membangunkan saya, Ustadz, tahajud jam 3. Uktia bangun dong, ini jam 3 tahajud. Soleh sekali dia Ustadz. Itu modus. Hati-hati. Ya, kenapa? Ya, membangunkan yang tidak mahramnya. Kan dia punya alarm, dia punya handphone, dia punya orang tua, dia punya keluarga, bisa membangunkan. Lalu kenapa mesti si dia yang jauh di sana membangunkan? Hati-hati tablis iblis. Hati-hati perangkap jebakan iblis. Bentuknya, casingnya syariah, akan tetapi sejatinya isinya adalah maksiat ataupun maksiat. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ya, admin masih ada waktu? Sudah habis ya? Ya, sebelum kita tutup pengajian taklim kita hari ini, kita ringkas kembali. Cinta, benci, rindu. Cintai karena Allah, benci karena Allah, rindulah karena Allah. Yang menjadi objek perasaan kita itu, yaitu kita cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah. Membenci pun juga sama, karena Allah, karena dia melanggar perintah Rasulullah. Kemudian kita cinta kepada orang tua, cinta kepada guru, kemudian cinta kepada sahabat, dan lain sebagainya. Ya, sebelum kita tutup seperti biasa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, kekhilafan-kekhilafan kita, sehingga wabah ini juga cepat berlalu, karena memang sangat menderita sekali rasanya. Ya, terlalu lama. Walaupun ada yang mengatakan semakin lama kita berpisah, semakin mesra, semakin indah saat berjumpa. Benar, tapi bukan konteks seperti ini. Ini terlalu menguras perasaan, menguras hati ya.
Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa doa kafaratul majelis. Kita sandarkan segenap harapan, kita sandarkan segala pengharapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang hanya pada Allah lah kita bisa menyandarkan segala sesuatu. Kalau misalnya kita bersandar kepada kaca, kaca bisa pecah. Kalaulah kita bersandar kepada bangunan, bangunan pun bisa roboh. Akan tetapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna dan maha utuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, cukup sekian pengajian ta'lim online kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, silap-silap lidah saya berbicara, karena sejatinya saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kesilapan, ataupun misalnya ada candaan atau misalnya sekiranya ucapan-ucapan yang melukai hati, menggores jiwa, mohon dimaafkan. Ibarat pepatah lama berkata, jika pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, kalau lisan lukai hati kemana obat hendak dicari. Berbanyak maaf, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.